Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini untuk pertemuan ke-6 mata kuliah Komputer Business 2 kita akan membahas Net Present Value dan Internal Rate of Return. Sebelumnya, Net Present Value merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut Johan Arifin dan Ahmad Fauzi. Kemudian, Internal Rate of Return merupakan tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital kurang dari IRR. Di sini, kita akan mempraktikkan bagaimana cara menghitung net present value dan juga internal rate of return. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Nah, untuk contoh soalnya itu sama ya seperti minggu kemarin karena ini merupakan materi lanjutan. Kemarin kita sudah menghitung payback period dan juga average rate of return. Untuk kali ini kita akan menghitung net present value. Oke, untuk mencari cash inflow, kita ambil dari hitungan sebelumnya dari payback period ya. Mesin A. Di sini kita tarik. Untuk diskon faktor, kita klik sama dengan ditambah dengan tingkat bunga, kita kunci, ketik tahunnya. Nah, seperti ini, kita tarik. Untuk mencari present value sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor. Untuk total present value, kita klik sama dengan, kemudian pilih auto sum, pilih sum, dan enter. Nah, untuk mencari net present value, ini merupakan hasil dari total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mesin B sama ya, kita ambil dari sebelumnya. Sini kita tarik. Diskon faktor juga sama. Tingkat bunga kita kunci tahunnya. Dari present value dia sama ya, cash inflow dikali dengan diskon faktor. Sum, auto sum, pilih. Nah, karena untuk mesin B ini ada nilai sisa ya, dari mana ini tuh ya? Nah di sini kan untuk mesin B itu nilai residunya 5 juta ya. Jadi kita hitung nih berapa nilai 5 juta untuk 5 tahun ke depan. Kita menggunakan rumus sama dengan 5E6 ya, dikali 1 ditambah tingkat bunga itu 5. Kenapa 5? Karena kan untuk menghitung nilai 5 tahun ke depannya. Nah, seperti ini. Jadi 5 juta sekarang untuk 5 tahun ke depan itu menjadi 10 juta lebih. Oke, yang kemudian kita akan mencari net present value. Di sini kita menghitung sama dengan ya total present value dikurangi dengan initial investment ditambah dengan nilai sisa. Nah, seperti ini. Nah, dari beberapa keterangan apabila nilainya itu lebih, nah, antara keduanya itu kita pilih nih mana yang lebih besar. Nah, di sini nilai yang lebih besar itu yaitu untuk mesin A, ya. Maka NPV-nya untuk nilai mesin A itu layak diinvestasikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung internal rate of return untuk mesin A terlebih dahulu ya, untuk mencari cash inflow. Klik sama dengan
kemudian kita tarik. Nah, untuk diskon faktor bisa kita ketik manual ya rumusnya, atau bisa saja kita ketik sama dengan kemudian klik di sini. Biar kalian lebih paham lagi, klik saja ya manual. Untuk present value yaitu cash inflow dikali dengan diskon faktor. Tarik. Untuk total present value sama dengan auto sum, pilih sum. Nah, seperti ini. Kemudian untuk net present value sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Oke. Nah, untuk IRR itu, net present value itu nilainya itu harus menjadi 0. Jadi kita coba ya, coba ubah tingkat bunganya. Misalkan menjadi 30%, masih ada ya. 3,9 masih ada. Di 38,95. Nah, net present value-nya sudah jadi 0 ya, jadi kita tinggal isi di sebelah sini. Nah, perlu diketahui inisial investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Di sini IRR aktual itu harus lebih besar ya dari IRR estimate. Nah, untuk IRR aktualnya isi di sebelah sini. Nah, untuk keputusannya kita menggunakan rumus if. IRR aktual jika lebih besar dari IRR estimate, maka keputusannya itu akan diterima. Apabila IRR aktual lebih kecil dari IRR estimate, maka keputusannya itu akan ditolak. Nah, untuk keputusannya itu diterima karena apa? Karena IRR hitungannya itu lebih tinggi atau lebih besar dari IRR estimate. Nah, ini untuk mesin A ya, kemudian kita akan mencari untuk mesin B. Cash inflow-nya sama ya. Diskon faktor sama, kita gunakan rumus, bisa manual atau bisa kita ketik saja, maksud klik saja. Tingkat punya kita kunci, tahun. Oke, kita tarik. Untuk present value yaitu cash inflow dikali dengan diskon faktor. Tarik. Nah, untuk total present value-nya kita klik sama dengan pilih auto sum, pilih sum. Nah, untuk net present value-nya sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, seperti ini. Di sini kita coba-coba lagi ya supaya nilainya itu bisa menjadi 0. Misalkan kita rubah tingkat bunganya. Kan 27. Nah, masih ada ya 27% atau 7, oh ini jadi minus ya, enggak. Itu berarti terlalu banyak. Nah, ini itu masih ada sisa ya, dan itu bisa mendekati 0. Sekarang kita ganti ya, 27, nah di sini kita hitung ya. Ini kemudian, nah untuk keputusannya itu sama ya, menggunakan rumus if.
Jika IRR aktual itu lebih besar dari IRR estimate, maka keputusannya itu akan diterima. Nah, apabila jika IRR lebih kecil dari IRR estimate, maka keputusan itu akan ditolak. Nah, keputusannya itu untuk mesin B itu diterima karena IRR aktual itu lebih besar dari IRR estimate. Nah, setelah kita mengerjakan dari payback period, nah di sini kan dari payback period yang lebih baiknya itu lebih cepatnya itu yang mesin B. Kemudian dari ARR yang lebih baiknya itu yaitu mesin A, kemudian NPV mesin A, IRR dan nah seperti itu ya cara penghitungan rumus NPV dan juga IRR. Selamat mencoba, terima kasih.